Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hai guys, nama saya Nurahmi. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester 4, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Saya di sini yaitu untuk mengambil nilai UTS Konseling Penyandang Masalah Sosial dengan dosen pembimbing yang terhormat yaitu Ibu Fitriana. Baiklah, saya di sini yaitu untuk menyampaikan materi overthinking. Saya yakin pasti teman-teman di sini sering atau bahkan selalu overthinking atau bisa jadi tiap hari ngerasain overthinking. Saya juga, teman-teman. Baiklah, pasti teman-teman kepo apa sebenarnya overthinking tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian overthinking. Pengertian overthinking yaitu segala sesuatu atau pemikiran segala sesuatu yang berlebihan. Hal ini bisa terjadi entah karena faktor masalah sepele, masalah besar, atau faktor masa lalu, atau yang membuat teman-teman itu tidak berhenti memikirkannya. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang tanda-tanda overthinking. Yang pertama yaitu memiliki khawatir yang berlebih. Buat teman-teman nih, coba tanyakan pada diri kalian, apakah kalian selalu mengkhawatirkan kehidupan kalian secara berlebihan? Kalau iya, berarti kalian termasuk orang yang overthinking, teman-teman. Tolong ya didengarin, teman-teman. Yang kedua yaitu ketika ingin melakukan sesuatu selalu muncul pertanyaan bagaimana jika. Ketika saya pribadi ini sering merasakan hal ini setiap saya melakukan sesuatu. Karena saya tipe orang yang overthinking juga, teman-teman. Ketika saya ingin melakukan sesuatu, saya nih selalu berpikir, bagaimana jika kalau misal sesuatu yang saya lakuin ini salah? Bagaimana sesuatu yang saya lakuin ini nggak berguna? Itu tuh sudah contoh overthinking ya, teman-teman. Yang ketiga yaitu selalu mengingat kesalahan yang sudah lewat. Misalnya, apabila kamu mempunyai masalah dan masalah itu sangat sepele, mungkin bisa diselesaikan, tapi kamu selalu mengingat kesalahan tersebut sampai bikin susah tidur, teman-teman. Dan ini termasuk orang yang overthinking juga. Yang keempat yaitu terlalu memikir perkataan orang lain. Wajar-wajar aja sih kalau misalnya orang lain suka mengomentarin hidup kita. Kalau komentarnya positif ya bisa diterima sih. Coba kalau komentarnya negatif, gimana? Kalau misalnya komentar orang negatif terus menjadi beban pikiran kepada kamu dan kamu selalu memikirkan komentar-komentar orang, fix ini termasuk kamu orang yang overthinking. Seharusnya tuh perkataan orang anggap aja angin lalu, anggap aja kayak sebagai motivasi untuk kita ke depannya lebih baik. Gitu, teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak-dampak overthinking. Nih, buat teman-teman yang sering overthinkingnya berlebihan, malahan tiap hari overthinking terus, lihat nih, hati-hati ya teman-teman, dampaknya sangat mengganggu kehidupan kamu loh. Yang pertama yaitu berdampak pada gangguan mental. Jadi, ia mengatakan bahwa terlalu memikirkan kesalahan masa lalu bisa meningkatkan resiko gangguan mental. Jadi apabila teman-teman mempunyai kesalahan pada masa lalu, maka lupakanlah, karena yang masa lalu itu sudah terjadi. Yang kita fokuskan yaitu kehidupan sekarang dan masa depan. Jadi apabila di masa lalu mempunyai kesalahan, maka sekarang belajarlah menjadi lebih baik lagi. Karena itu tuh berdampak pada kesehatan mental kamu loh, teman-teman, kalau kamu pikirin masalah-masalah yang dulu. Yang kedua yaitu sulit menyelesaikan masalah. Seseorang yang suka overthinking mendorong mereka buat menilai masalah mereka tersebut secara berlebihan dan nggak bisa menyelesaikan masalah tersebut atau tidak bisa terpecahkan suatu masalah tersebut. Contohnya misalnya kayak gini, orang yang overthinking ditimpa suatu masalah, katakan kalian ketinggalan kartu ujian, terus kalian malah terlalu memfokuskan kepada ketinggalan kartu ujiannya nih. Kalian terlalu mengkhawatirkan kartu ujiannya nih, terlalu memfokuskan masalah kartu ujian ini tanpa kalian menyelesaikan atau mencari solusi untuk kartu ujian tersebut. Jadi kalian tuh terlalu memfokuskan suatu masalah tanpa mencari solusinya, teman-teman. Hati ya.
Yang ketiga yaitu susah tidur. Orang yang memikirkan sesuatu yang secara berlebihan bakalan susah tidur, teman-teman. Sebab otak terus dipaksa untuk memikirkan sesuatu sehingga sulit untuk menutup mata. Kekhawatiran kalian pun membuat tubuh menjadi tidak tenang dan tidur pun tidak nyaman. Yang keempat yaitu perubahan nafsu makan. Ada beberapa orang memikirkan sesuatu secara berlebihan dapat meningkatkan nafsu makan. Mereka makan sebagai cara untuk mengalihkan permasalahan yang sedang mereka alami. Tetapi ada sebaliknya. Tetapi sebaliknya sebagian orang yang lain mungkin saja terjadi mereka tidak nafsu makan karena memikirkan sesuatu masalah mereka secara berlebih tersebut. Pembahasan terakhir yaitu cara mengatasi overthinking. Nih teman-teman yang suka overthinking tiap hari, tiap malam, tiap detik, tiap waktu nih harus dengerin baik-baik tentang cara mengatasi overthinking. Yang pertama yaitu mengalihkan dengan hal atau aktivitas yang menyenangkan. Misalnya di antara kamu apabila memikirkan sesuatu yang berlebihan akan menyita energi dan waktu. Nah, ini nih bisa mengalihkan dengan berbagai cara, yaitu salah satunya menonton bioskop, mendengarkan musik, melakukan hal-hal yang menyenangkan lainnya seperti jalan-jalan ke pantai yang membuat kamu lebih rileks, lebih tenang, dan bisa mengalihkan pikiran kamu sejenak terhadap sesuatu atau kegiatan yang positif. Yang kedua yaitu cerita ke orang yang kalian percaya. Nih, di antara kalian pasti sebagiannya punya teman atau sahabat atau karib yang kamu nih percaya banget nih sama dia. Kalian bisa menyelesaikan masalah kalian kepada teman kalian untuk mencari solusi atau mendengarkan pendapat-pendapat teman kalian tentang masalah kalian tersebut. Misalnya, kamu mempunyai masalah di kampus dan kamu mempunyai teman satu kampus juga nih, teman yang kamu percaya. Kamu bisa nih minta solusi sama dia tentang permasalahan-permasalahan kamu di kampus. Yang selanjutnya yaitu hadapi ketakutan. Cara mengatasi overthinking lainnya yang dapat dicoba adalah dengan menghadapi ketakutan. Seringkali orang yang overthinking membuat seorang tersebut terlalu menyalahkan diri sendiri. Padahal nggak seperti itu, teman-teman. Sadari bahwa dalam beberapa hal bisa terjadi di luar kemampuan kita. Cobalah hadapi ketakutan tersebut dengan pikiran yang lebih tenang, fokus menyelesaikan masalahnya. Dan sikap ini bisa melatih kita untuk menerima kenyataan loh, teman-teman. Yang terakhir yaitu curahkan pikiran kalian lewat tulisan. Nih yang buat teman-teman nggak ada teman yang dipercaya, malu mungkin menceritakan masalahnya kepada teman atau temannya pada sibuk semua, atau kalian lebih baik menyelesaikannya dengan sendiri daripada meminta bantuan kepada teman. Nih, kalian bisa menggunakan cara ini. Gak ada salahnya kan kalian sebentar saja menjadi anak senja yang suka menulis cerita. Misalnya, apabila kalian sedang overthinking, bingung mau cerita sama siapa, atau misalnya malas mau cerita masalah kalian sama siapa, kalian bisa tulis apa aja yang lagi kalian pikirkan lewat HP, laptop, atau bahkan buku diari kalian, teman-teman. Kalian bisa nih menceritakan atau mencurahkan masalah-masalah kalian lewat hal-hal tersebut, lewat alat-alat tersebut, buku, laptop, ataupun HP. Dan ini bisa menyalurkan overthinking kamu dengan sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang positif. Ini adalah pesan-pesan buat orang yang suka overthinking. Nih dengerin ya teman-teman. Rasa cemas dan rasa khawatir itu wajar, tapi percayalah, kamu tak perlu menebak apa yang ada di pikiran orang lain. Kamu tidak perlu menerka apa yang akan terjadi besok yang harus kamu temui. Dan kamu tidak perlu mencemasi apa yang akan terjadi pada masa depan kamu. Dan yakinkan pada diri kamu yang kamu butuhkan itu adalah ketenangan. Dan berbuat baiklah dengan keadaan. Dan ingat, Allah adalah sang penjamin kehidupan manusia. Baiklah teman-teman, itulah hasil
materi overthinking saya. Saya sebagai pembawa materi, apabila ada kesalahan tolong dimaafkan, baik itu cara bicara saya kurang jelas atau cara penyampaian saya yang kurang jelas. Tolong dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan terima kasih kepada Ibu Fitriana sudah membimbing saya dalam menjalankan UTS saya ini. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.